Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan teknologi dan juga proses produksi konten kreatif kayak fotografi dan juga videografi. So, kalau kalian tertarik dengan kedua hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Nah, kali ini gue kedatangan produk lagi untuk kalian para orang-orang yang aktif di bidang produksi ya, terutama adalah video production, karena ini adalah sebuah produk dari GVM lagi, yaitu Great Video Maker. Dimana seperti yang sudah kita coba-coba gear mereka sebelumnya, mereka menawarkan gear yang cukup low budget dan menawarkan solusi dari fungsi yang biasanya ditawarkan oleh gear-gear mahal. Jadi ini harusnya sangat menarik gitu kan, jadi sebuah solusi lagi untuk para budget filmmaker atau video maker. Tapi kita nggak tahu, kita akan lihat dulu karena gue juga belum cobain produknya, tapi memang cukup menarik karena sebenarnya ini adalah sebuah motorized slider mini, jadi dia nggak gede-gede banget, dia mini dengan harga Rp3.650.000, dimana memang beberapa opsi motorized slider itu rata-rata harganya di atas itu, apalagi yang konsepnya kecil compact kayak gini. So, kita akan lihat aja nanti bagaimana kualitasnya. Tapi sebelumnya gue mau ngingetin dulu ke kalian, kalau kalian pengen mensupport kita lebih jauh lagi, kita juga punya fitur membership sekarang, dimana kalian bisa cek aja dengan tekan tombol join yang ada di sebelah tombol subscribe dan mulai dari Rp10.000 aja. Atau kalau kepo dengan info lebih lanjutnya bisa cek aja di situ, ada video yang menjelaskan soal membership tersebut. Dan ya, langsung aja kita akan bahas produk ini. Dia datang dengan sebuah soft case. Sebenarnya dia soft case ya, cuman dia ada padding busa gitu di dalamnya, makanya dia cukup keras dan untuk mengamankan si produknya juga. Tapi ini harusnya cukup menarik karena seperti biasa gue punya ekspektasi yang cukup besar gitu pada GVM. Walaupun sebenarnya bukan ekspektasi di mana produknya akan terasa mewah, terasa profesional banget dan lain sebagainya. Enggak, biasanya mereka tidak menawarkan produk seperti itu, tapi mereka menawarkan budget yang cukup murah dengan fungsi yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh gear-gear dengan harga yang cukup mahal gitu. Nah, harusnya itu hadir juga di sini. Ini dia. Gue nggak tahu ya, ini kayaknya penempatan kabelnya ada sedikit hal yang ngaco. Lalu ini ada ininya juga, namanya motorized slider WY2V. Jujur aja ketika gue mau bikin video ini gue nggak tahu ya nama produknya apa. Yang gue tahu ini adalah GVM slider. Lalu di sini kita dapat beberapa kabel, ntar kita cari tahu penggunanya untuk apa. Walaupun ini lucu ya, USB ke sesuatu. Gue nggak tahu ini port apa ya, tapi sesuatu lah gitu. Dia bentuknya sih kayak mini XLR atau micro XLR, kurang paham juga tapi ya nggak apa-apa. Lalu ini ada QC pass, kita dapat charger untuk baterai NPF, dapat baterai NPF-nya juga dengan branding GVM, walaupun ini hanya stiker aja ya kayaknya di sini. Jadi dengan harga tersebut sudah dapat segitu banyak, sebenarnya cukup menarik. Lalu kita dapat kabel, dimana ini kabelnya juga cukup membingungkan ya. Ini ukurannya kecil banget, kayaknya ukuran 2,5 mm mungkin atau lebih kecil di sininya juga, dan dia sifatnya kayak extender doang ya. Ntar kita lihat penggunaannya untuk apa, karena gue memang belum cobain juga. Lalu ada kunci L yang naruhnya nih kayak tinggal di blek gitu doang ya, tinggal ditusuk udah jadi lubang gitu kan. Kurang seamless tapi nggak apa-apa, seperti biasa. Yang penting nanti functionnya seperti apa. Lalu sebuah remote controller, ini plastiknya juga udah jelek jadi kita cabut aja, kita taruh sini. Dan controllernya ini sepertinya dia jadi source power si slidernya juga, karena di sini ada saklar dan di sini adalah tempat untuk meletakkan baterainya, baterai NPF. Build quality tipikal plastik banget, bener-bener sesuai gue rasa dengan harga dan fungsinya yang seperti barang-barang mahal gitu. Tapi ini buildnya ya bukan hal yang mantep gimana-gimana, bener-bener rasa plastik cetakan banget gitu ya. Lalu ya ini di controllernya, di sini ada beberapa port, kalian bisa lihat di sini ada shutter. Oh, berarti yang jack itu kayaknya buat ngatur shutter ya, shutter. Lalu ada input DC 12 volt, jadi selain pakai baterai mungkin bisa langsung ke adapter juga, tapi gue nggak melihat adapternya, jadi mungkin kayaknya kita harus beli sendiri terpisah. Lalu ada USB out untuk power dan mungkin pengontrolannya, atau mungkin power doang ya, tapi pengontrolan sih karena ini kan remote. Cuman gue kepo aja gitu, pengontrolannya bisa
diatur dari USB ke tipe ini tuh something new sih buat gua. Sebelumnya gua belum pernah ada gear yang seperti itu. Dan ya, ini unit slidernya sendiri, kita akan keluarin. Oke, ini dia slidernya GVM YWY2V. YW2V. Dan ya, straight to the point banget, bentuknya kayak gini. Kalian bisa lihat, mungkin gue deketin ke kamera depan. Cukup compact, tapi untuk dibawa-bawa gue rasa agak berat ya, agak menambah bobot juga. Karena ini rasanya metal banget, beda dengan semua aksesorisnya termasuk remote-nya yang terasa sangat plastik. Di sini metal banget bodinya, jadi gue rasa harusnya cukup kokoh. Lalu ini si slidernya, setahu gue ini harusnya bisa di lock ya, coba kita lock. Oh mungkin ini ada lucu ya, unlock, lock, tapi apanya gitu. Kayaknya gue sempet ngelock ya, sempet buka bentar gitu, terus gue lock di tengah. Tapi nggak tahu. Cuman di sini memang agak membingungkan karena ini juga ada media yang bisa diputar dan ada logo untuk lock dan unlock. Benar, gue kepo sama lockingnya. Coba kita ke atas. Baca buku panduan adalah yang bikin lama. Adjustable fit. Oh dia nggak menjelaskan apa-apa di sini soal locking. Ya udah, nggak apa-apa. Kita cobain dulu aja produknya ya. Kita lupakan masalah locknya. Yang jelas dia dalam ukuran compact seperti ini. Menurut gue bisa dimasukin pada beberapa tipe ransel kamera, apalagi yang dalamnya bisa kita atur mungkin biar ada enclosure. Ada kompartemen khusus untuk si slider ini. Kalau tas kamera kalian bisa bikin kompartemen yang agak panjang gitu kan. Walaupun ukurannya ya cukup berat jujur aja, dan ini metal juga. Tapi kita akan coba. Berarti harusnya straight to the point. Nanti kalau kita bingung ada buku manual, tapi gue akan menyesuaikan dengan common sense dulu. Ini pasti penggunaannya adalah menggunakan baterai NPF. Lalu kita akan hubungkan dari USB out-nya. Sebentar, ini literally gue baru coba ya. Gue belum coba ini rasanya kayak gimana. By the way, kayaknya nanti kita butuh ball head, tapi ntar aja ambilnya. Oh, ini gue lupa bilang, di bawahnya juga mungkin bisa kita taruh di docking atau aksesoris lainnya, karena dia ada, atau bisa kita taruh di handle dan lain sebagainya. Pokoknya dia menyediakan quarter inch mount untuk peletakannya. Kita akan nyalain. Oke, straight to the point, dalamnya gitu doang ya. Video shot, time lapse, setting. Kita coba video shot. Manual mode mungkin. Di situ ada speed, direction, pause mode. Coba kita agak majuin biar gue bisa terus ini. Oh, kita ngatur speednya menggunakan tombol ini. Ini adalah kecepatan 100%, kita coba. Cukup cepat. Dia tidak auto ya di situ ya, tidak auto berhenti gitu. Jadi bisa agak maksa. Yes, it's very smooth. Dan gue suka karena dia punya kaki-kaki untuk kita letakkan di bawah kayak gini. Dan kakinya ini adjustable ya, maksudnya bisa kita atur, kayaknya ketinggiannya bisa diputar. Tapi agak keras, jadi gue belum mengkonfirmasi dia adjustable atau enggak ya. Cuman tadi gue baca di sini kayaknya adjustable fit tuh, adjustable fit. Jadi ya itu sedikit note aja. Mungkin kalian berpikir kayaknya pendek banget gitu jarak travelnya. Masa slider cuma segitu doang, mentang-mentang compact? Enggak. Ini karena mode tabletop kalau di atas meja. Kalau kita menggunakan si kakinya, beda cerita kalau kalian memanfaatkan mounting bawahnya ini. Kayak yang kalian lihat ya. Ini kalau kita gerakin nih, gini nih ya. Kelihatan ya? Yang kalian lihat, sisi bawahnya dia ikut bergerak. Ntar gue akan naikin dulu biar memberikan gambaran. Nah, lihat sisi bawahnya ikut bergeser. Dan itu akan menambah, mengextend jarak dari slider kita ketika menggunakan tripod. Gue kasih contoh aja, sekarang ada tripod ya. Kita agak cepetin. Nah, ini gue udah pasang, cuman harusnya pakai dua ya, pakai sama yang gede juga. Biasa kalau tripod video profesional tuh ada dua, cuman karena gue lupa udah gue pasang, gue males ya.
Sebenarnya di sini ada harusnya bautnya satu lagi yang gede, nggak ada lagi. Ya udah kita pakai satu dulu aja, dan karena gue malas nyari dan memang tidak intentional untuk pakai juga. Nah, ini kalian bisa lihat slidernya, walaupun agak miring ya, tapi nggak apa-apa. Kita sekali ngetes kekuatannya juga. Kalau kita masang di tripod kayak gini, ini si relnya juga akan bergeser untuk mengextend jaraknya. Kita gerakin ke arah sana dulu. Nah, kalian bisa lihat. Nah itu deh, dia tapi tidak ada sensor untuk auto stopnya. Jadi nggak otomatis mati ketika di ujung, tapi nggak apa-apa kalau berfungsi normal. Dan kita balikin. Nah kalian bisa lihat, relnya jadi ikut extend juga. Cuman itu, gue agak menyayangkan aja untuk sensornya ya, karena dia akan jalan terus berarti. Atau mungkin bisa di set, gue nggak tahu, kayak di apa namanya, kalibrasi mungkin, tapi gue nggak tahu. Kita harus cari lebih lanjut dulu nanti di sini. Nah mungkin sekarang gue akan pasangin kamera biar tahu kualitas sistem slidingnya. Kita udah ada ball head di sini, dan ini karena ball headnya sisi bawahnya dia kecil, sedangkan ini gede. Ini gue buka karena dia ternyata pakai adapter, dalamnya kecil juga, ukuran 1/4 kayaknya, standar. Kita akan pasangin ball head. Mungkin gue taruh bawah aja kali ya, soalnya ngadepnya nggak ada yang enak kalau kayak gini deh. Dan kita letakkan tabletop aja. Ya jaraknya sih jadi lebih pendek, cuman karena di sini tadi kurang stabil, gue juga nggak mau setup tripodnya biar ditinggiin 3 kakinya gitu kan, repot. Jadi kita langsung aja di atas meja. Oke, kita akan coba mungkin merekam pohon ini mungkin. Kalau nggak ada sesuatu nggak Ska di sana, kamera or something. Oke, menarik. Terlalu kecil Ska? Atau benar kalau gua zoom bisa sih? Bisa. Oke, gua akan membuat fokusnya manual, jadi ya ke mobil. Lalu ISO-nya. Sorry ya kalian belum lihat apa-apa karena nih gua belum ngerekam juga di sininya. Oke. Itu dia nih, gue mulai ngerekam juga di sini. Lalu gue nggak mau pakai kecepatan tinggi karena ini pakai lensa cukup tele, dan maksudnya kita agak ngezoom. Gue pengen pergerakannya sinematik, dan kita dari kiri dulu. Oke, mungkin lebih lambat akan enak. Kita coba di kecepatan 20%. Pohonnya gerak-gerak ya, kena angin, tapi wah. Gue nggak tahu sih itu akan sestabil apa atau hasilnya kayak gimana, tapi ya itu dia sedikit contohnya aja. Mungkin gue akan preview dulu. Oke, itu tadi pengetesannya. Dari yang gue lihat, gerakannya cukup smooth. Apalagi ini perlu di note, kita menggunakan kamera APS-C yang sensornya agak cropping dengan lensa 55 mm di focal length-nya. Jadi cukup jauh, sehingga getaran kecil harusnya cukup terlihat. Gue sih nggak tahu, gue baru mantau dari ini aja, dari layar kameranya. Tapi gue nggak menotis getaran yang mengganggu di situ. Dan menghasilkan gambar yang menurut gue cukup sinematik. Dan kita lihat lagi, mungkin function-function yang ada di remote-nya ini. Kita punya menu time lapse juga. Bentar, video shot di sini ada auto. Oh, dia bisa auto loop. Cuma dia kan nggak ada sensornya. Oh gitu doang, bolak-balik gitu. Tapi dia nggak ada sensor kapan harus mode balik. Jadi kita kayak menentukan arahnya doang dan dia gerak sendiri gitu. Oke lah, cuman ya ada yang kurang gitu. Menurut gua kalau kita bisa looping, atur kecepatannya dan dia bakal bolak-balik sendiri, menurut gua akan lebih menarik. Atau mungkin bikin sistem yang smart gitu ya, kayak kita aturnya lewat aplikasi sehingga bisa update firmware dan lain sebagainya. Gua rasa itu akan lebih menarik. Tapi paling nggak opsi ini di harga 3.650.000 memang jadi opsi yang menarik juga, dan sebelumnya belum ada. Atau gua aja yang baru nemu gitu kan. Lalu ada time lapse juga. Kita bisa ngatur interval, stop time, jumlah foto dan lain sebagainya. Ini gua rasa bisa mengatur kameranya juga, karena si bagian ini setahu gua harusnya bisa ngatur shutter, karena remote-nya juga punya ini ya,
punya shutter. Jadi kalian bisa mungkin membuat time lapse dengan mengambil foto banyak, bahkan dengan kamera yang tidak punya fitur time lapse di dalamnya. Jadi dia bisa ngatur dari sini untuk mengambil foto setiap berapa detik sekali. Ya gue nggak akan mengetes itu sekarang, tapi ya itu something important juga. Mungkin bisa jadi consideration buat kalian yang pengen bikin time lapse dan kameranya mungkin belum bisa fitur time lapse dari bodinya, dan ya itu bisa jadi pertimbangan. Oke, tapi so far ini adalah produk yang menarik, dan apa yang ditawarkan memang sebelumnya belum ada ya di harga tersebut, dengan produk yang menurut gua udah cukup matang gitu dan sesuai dengan harganya. Memang kalau kita lihat yang harga 6 juta ke atas untuk motorized slider itu ada banyak juga, apalagi kalau kita bahas Edelkrone ya yang belasan juta gitu kan. Itu memang rasanya sangat berbeda, tapi paling nggak sekarang fungsi tersebut sudah ditawarkan di produk sekecil ini. Mungkin di sini yang kurang paling kita belum dapat ball head, atau mungkin kalau pakai ball head yang sistemnya motion control juga yang bisa kita gerakin kayak waktu iFootage Mini Shark, itu gue rasa akan lebih menarik lagi. Atau mungkin nanti GVM akan membuat sistem yang seperti itu dengan harga yang sedikit dinaikin lagi gitu. Gua rasa itu akan sangat menarik. Tapi ya itu aja. So far untuk memberikan sliding movement, menurut gue ini produk yang udah sangat menarik. Dan itu aja buat video kali ini. Gua harap sudah cukup memberikan gambaran yang cukup jelas dan bisa jadi referensi buat teman-teman yang doyan videografi dan bikin produksi video juga. Karena ya opsi budget seperti ini gua rasa akan sangat membantu banyak orang. Dan itu aja. Kayak biasa, kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SSM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Jangan lupa juga buat share videonya ya, kayak bikin story gitu lagi ngeliat video kita, biar engagement kita cukup besar gitu, karena belakangan ini memang viewers kita lagi agak menurun. Tapi ya, itu aja. Ama consider untuk join membership kalau misalkan kalian ada rezeki lebih gitu kan, mulai ceban doang. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa berkarya.